Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini bukan membela siapa ya, tapi ini membela yang benar. Ketika saya menyaksikan ada live-nya TIJ dengan judulnya si muridnya Ustadz Danu ya. Saya tidak masuk di polemiknya, tapi saya fokus di kajian ilmiahnya. Ketika muridnya Ustadz Danu ini membawakan ayat wal fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu ditafsirkan sama dia, dijelaskan misalnya di Arab membunuh itu hukumannya 3 miliar. Kalau fitnah lebih besar daripada membunuh, berarti hukumannya bisa 10 miliar. Ini luar biasa menyimpang ya, menyimpangnya luar biasa. Sejatinya orang mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, kalau di pikiran dia fitnah itu menuduh, itu sudah salah fatal, Pak. Di Al-Quran itu al-fitnah itu tidak pernah ada diartikan tuduhan, bukan ya. Dari berbagai ragam arti al-fitnah dalam Al-Quran itu tidak ada yang sama dengan fitnah dalam bahasa kita. Ya inilah pentingnya kita belajar ya. Jadi al-fitnatu asyaddu minal kufri, itu al-fitnatu itu adalah asyirku, kesyirikan. Kenapa bisa dimaknai kesyirikan? Bagaimana kronologisnya al-fitnatu kok bisa kesyirikan? Al-fitnatu itu ibtila atau ikhtibar, ujian atau rintangan, ujian atau cobaan gitu ya. Alladzi hamalukum alaiha ilal kufri, di mana ini diberikan oleh orang-orang kafir kepada kalian orang-orang Islam agar kalian kembali kepada kesyirikan. Jadi itu maksudnya al-fitnah di situ. Jadi hantaman orang-orang kafir, propaganda orang-orang kafir, serangan orang-orang kafir berupa hal-hal yang buruk menimpa kita, dan tujuannya adalah agar kita kembali seperti mereka. Itu jauh lebih buruk. Nah ini kalau bahasa benarnya. Asyaddu itu adorru, jauh lebih berbahaya daripada kamu mati gitu loh. Bukan membunuh, bukan. Ini salah satu tafsirannya. Min ayyuk talak mukiman ala dinihi, daripada seseorang itu mati dalam keadaan dia bertahan. Jadi daripada kamu hidup, daripada kamu menerima cobaan dari mereka lalu kamu ikut syirik, kembali kepada agama sebelumnya, itu jauh lebih buruk daripada kamu mati dalam keadaan kamu bertahan dengan godaan itu sehingga kamu tetap menjadi orang Islam. Maka ada diksi ulama lain, al-irtidadu ilal kufri asyaddu alaihi minal qatli. Kamu harus kembali kepada agama sebelumnya, jauh lebih buruk itu bagi kamu daripada kamu harus mati terbunuh itu ya, bukan membunuh. Ini satu tafsiran. Kenapa begitu? Karena jelas kamu kalau murtad nanti kekal di neraka. Sementara kalau kamu dibunuh itu sakitnya hanya di dunia. Ini memahami Al-Quran. Jadi nggak bicara dosanya membunuh. Satu. Ketika bicara tentang misalnya dosanya membunuh, ikut tafsiran yang asyirku asyaddu minal qatli misalnya, I mean ayatul al-mu'minah, sama juga. Kamu syirik jauh lebih besar dosanya daripada kamu membunuh seseorang yang beriman. Jadi bukan fitnah menuduh orang, bukan. Nggak nyambung sama sekali. Fitnah itu tidak termasuk kepada dosa seperti membunuh, di mana kalau membunuh itu ada kisosnya, ya kan? Bunuh dibunuh. Enggak, fitnah itu enggak masuk kepada al-kabair semacam itu. Tidak masuk kepada seperti zina dicambuk, minum khamar dicambuk. Sehingga ada ukurannya gitu. Kalau yang 3M di Mekah itu kan itu masuknya kepada membayar tebusan itu. Fitnah itu enggak pakai tebusan, enggak ada tebusannya gitu. Enggak nyambung kalau fitnah bahasa Indonesia. Lah sekarang pertanyaannya, bagaimana fitnah artinya cobaan kok bisa diartikan syirik? Inilah Al-Quran. Dalam balaghah itu ada namanya majas mursal alaqah musababiyah. Musababiyah itu maksudnya begini. Yang kita sebutkan itu adalah akibat ya. Tetapi yang kita maksudkan adalah penyebabnya. Gampangnya begini. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i rizqan misalnya. Allah menurunkan kepada kalian dari langit itu rezeki. Allah menurunkan, kan yang disebut rizqan kan rezeki. Pertanyaannya, apa kita turun dari langit itu rezeki? Makanan kan bukan. Apa yang turun? Hujan loh. Kok bisa Allah menyebutkan rezeki padahal maksudnya hujan? Ya karena apa? Karena
hujan menjadi penyebab rezeki kamu keluar dari tanah. Hujan menimpa tanah, lalu tanah tumbuh, akhraja ats-tsamarot, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Dari situlah rezeki. Jadi yang disebut Allah itu adalah rezeki, yang merupakan akibat, sementara yang dimaksudkan adalah penyebabnya. Makanya disebut musababiyah. Kalau Al-Quran terbalik ya, sababiyah ya. Yang dimaksud itu adalah syirik. Syirik, apa hubungannya dengan ibtila? Ibtila yang menyebabkan syirik, kan begitu. Ujian, hantaman, gangguan mereka yang menyebabkan kamu menjadi syirik, kembali kepada menyembah berhala, meninggalkan keimanan. Di sini yang disebutkan oleh Allah adalah ibtilanya, berarti penyebabnya. Sementara yang dimaksudkan adalah akibatnya, berarti sababiyah. Sementara kalau yang tadi, yang hujan, yang disebutkan oleh Allah adalah rizki sebagai akibat. Sementara yang dimaksudkan adalah hujan sebagai penyebab. Maka disebutlah musababiyah. Jadi dilihat apa yang disebut. Kalau yang disebut itu akibat, maka akibat itu kan kalau dalam bahasa Arab kan musabab. Yang disebabkan berarti akibat. Maka disebutlah alaqah musababiyah. Kalau yang disebutkan penyebabnya, misalnya seperti al-fitnah, maka disebut alaqah sababiyah. Itulah Al-Quran. Nggak bisa kita memahamkan fitnah itu fitnah menuduh orang gitu, enggak ya, kacau ya. Bahkan ada lagi tempat lain itu wal fitnah itu akbaru minal qatli. Itu mungkin lebih pas kalau bicara tentang dosa. Akbar itu lebih besar dosanya daripada melakukan pembunuhan. Loh, pembunuhan di situ bukan membunuh juga, tetapi memerangi mereka, orang-orang musyrik. Loh, kok memerangi orang musyrik dosa? Karena ada larangan. Di bulan-bulan haram itu tidak boleh membunuh, tidak boleh berperang maksudnya. Tetapi dibandingkan godaan mereka ini masih lebih besar itu. Masih lebih besar daripada membunuh, kesyirik hantaman mereka, ujian yang mereka berikan kepada kalian agar kalian syirik itu jauh lebih besar daripada larangan membunuh atau larangan berperang gitu. Gitu nak ya, memahami Al-Quran itu. Saya nggak mau bicara tentang TJ-nya, tapi bahwasanya jangan seenaknya kita berdalil dengan Al-Quran gitu ya. Lalu kalau ada orang bilang fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, itu kan populer. Kalau bahasanya masih umum, ya boleh-boleh saja. Mungkin dengan logika orang kalau difitnah itu bisa 7 turunan kena, menanggung malu. Tapi kalau dibunuh sekali selesai. Boleh, tapi jangan nisbatkan kepada ayat. Atau kalau mau dinisbatkan kepada ayat, ya fitnahnya jangan fitnah bahasa itu. Jangan fitnah bahasa menuduh. Tapi daripada kamu syirik, daripada kamu kembali kepada agama sebelumnya, lebih baik kamu dibunuh. Gitu. Jadi kamu dibunuh itu lebih baik. Akhaffu, lebih ringan akibatnya. Walaupun memang sakit. Daripada kamu harus kembali, daripada minat irtidad, daripada kamu harus kembali kepada agama kamu. Gitu ya. Inilah cara memahami Al-Quran. Anda baca di tafsir manapun seperti itu. Tidak pernah ada itu mengatakan bahwa memfitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Kacau itu. Atau memfitnah lebih dahsyat, lebih berat daripada membunuh. Nggak ada seperti itu ya. Fitnah di situ sih syirik. Ya, syirik itu kan dosa paling besar. Kamu membunuh semua orang asal pun tidak syirik, masih ada kemungkinan. Tetapi kalau sudah syirik, ya sudah tidak ada kemungkinan. Kenapa? Karena innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah itu tidak mengampuni kalau orang yang melakukan dosa syirik, dan mengampuni selainnya itu. Ya, jadi seperti itu ya. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Duna di situ artinya adna, lebih bawah. Artinya ini sebagai dalil juga bahwa syirik itu dosa paling tinggi sehingga selainnya dianggap dunahu. Duna itu kalau dalam bahasa kita kan selainnya, tetapi bukan hanya selainnya. Kalau memakai diksi duna bukan hanya selainnya, tetapi selain dari dia plus yang di bawahnya, otomatis gitu ya. Jadi ada namanya tertinggi, berarti selain dia pasti di bawahnya gitu ya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang ucapannya benar. Misalnya 1 tambah 1 2 benar. Memfitnah lebih kejam daripada pembunuhan benar. Tapi kalau diintisabkan kepada sebuah dalil itu menjadi ngaco. Sama dengan satu cerita begini. Ada guru nanya sama muridnya, anak-anak, kemarin kita belajar hadis innamal a'malu binniyati. Siapa yang tahu artinya? Siapa yang tahu maksud dari hadis ini? Adalah si Mukidi. Saya, Pak Guru. Apa? Kita dilarang mencuri. Oh, salah. Nah, akhirnya kata Mukidi, oh berarti kita boleh mencuri. Wah, salah juga. Wah, yang benar yang mana, Pak Guru? Akhirnya jadi bingung kan.
ucapan dia benar, tetapi kan pertanyaannya ini adalah maksud dari innamal a'malu binniyat. Ya bingung ya seperti itu ya. Jadi fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, ya benar. Ya silakan kamu menjelaskan itu, tapi jangan anggap itu sebagai tafsiran dari sebuah ayat. Khawatir masuk kepada man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang kalau menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan akalnya sendiri, mencocok-cocokkan sendiri, maka ancamannya sangat berat. Seolah-olah sudah akan falyatabawwa itu, kalau kata Ibnu Hajar itu li syiddati tulihi fi jahannam apa finnar gitu. Jadi coba kamu cari tempat yang mana di neraka. Maksudnya ya tabawwa itu nyari tempat yang akan menetap lama gitu. Jadi bukan hanya bahasa ya tabawwa itu bukan hanya untuk neraka. Nah tabawwa minal jannati haitsu nasya gitu bahasanya ya. Jadi tabawwa itu maksudnya kita mencari tempat yang betul-betul untuk selamanya gitu. Seperti orang mencari lokasi untuk buat rumah lah bahasanya. Artinya kan dia ingin cari tempat yang betul-betul tidak mau pindah-pindah gitu. Jadi itu bahasa ngeledek juga kan. Falyatabawwa, kamu cari tempat paling nyaman di neraka. Maksudnya paling nyaman itu bukan mana ada tempat paling nyaman. Maksudnya kamu sudah pasti ada di neraka. Cari, pilih tempat di mana kamu mau di situ lama. Jadi menggunakan tabawwa itu maksudnya kamu akan lama sekali di situ gitu. Sama dengan orang juga ngomong alhamdulillahilladzi awrasanal ardha natabawwa minal jannati haitsu nasya. Jadi orang-orang surga nanti itu memuji, ya Allah terima kasih telah mewariskan kami surga sehingga kami bisa memilih tempat di mana kami ingin gitu ya. Jadi pilihlah tempat di mana bagian neraka itu. Maksudnya itu betul-betul pasti kamu akan masuk neraka selama-lamanya. Bukan selamanya tapi ya. Tetap bukan selamanya. Artinya saking lamanya gitu, makanya sampai menggunakan diksi falyatabawwa. Itu kalau kita memahami hadis. Kadang-kadang kan bahasa itu entah Al-Qur'an entah hadis itu menggunakan bahasa itu ada penekanan tersendiri gitu. Ada maksud-maksud tersendiri gitu. Kenapa enggak menggunakan ikhtar ma sya'a minal ikhtar makanan ma syi'ta finnar? Kenapa enggak pilih tempat mana saja di neraka? Kenapa menggunakan falyatabawwa? Karena falyatabawwa itu sudah terbiasa adalah digunakan untuk mencari tempat yang paling kita suka, di mana kita akan tinggal lama di situ. Nah, kalau orang Arab dulu biasanya kalau mau bangun rumah, ya tabawwa itu nyari di mana lokasi yang strategis lah, lokasi yang cocok dengan kita, di mana kita akan buat rumah, akan tinggal lama di situ. Akan tinggal lah lama. Makanya berarti kamu akan tinggal lama di neraka gitu. Makanya kamu cari tempat gitulah, bahasa seperti itu kira-kira. Semoga bisa dipahami. Dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.